Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Making Fresh. Di video kita kali ini kita lagi berkunjung ke kebun alpukat yang berada di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, di sekeliling kami ini ada pohon alpukat yang sudah berumur kurang lebih 3 tahun mungkin. Tentunya pohon alpukatnya sudah luar biasa pertumbuhannya. Nanti kita akan tanya-tanya langsung kepada sang pemilik kebun. Langsung aja ikuti video kita kali ini sampai selesai, jangan sampai ketinggalan. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di sebelah kanan untuk notifikasi dan terus berlangganan, supaya teman-teman tidak ketinggalan video update terbaru dari kami. Langsung aja kita ikuti video kita kali ini sampai selesai. Kita temui beliau. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, Gimana? sebelumnya bisa perkenalan nama dan juga profesi sebagai apa Mas? Ya, saya Huda, petani jeruk, duren, alpukat. 3 macam buah-buahan. Ben koyo bala-balane. Sing dipengen nih balane ya ini dereng do duwe. Ini Mas, kalau boleh tahu cerita awalnya sampai menanam alpukat itu gimana Mas? Awalnya ya aku lali ya. Ya jadi kita sebagai istilahnya ya, petani yang selama ini menanam tebu atau singkong gitu kan. Nah, semakin hari itu kan tenaga kerja semakin langka. Karena generasi muda itu sudah nggak ada yang mau nyangkul lah istilahnya. Nah, dengan berkebun buah-buahan otomatis kan di awal memang berat, tapi setelah itu kan tenaganya ringan. Jadi walaupun tidak ada tenaga kerja yang sifatnya keras, kita bisa kelola sendiri gitu. Kalau untuk awalnya kebun ini tanami ini tebu ini. Ini dulunya tebu. Tebu terus kita terasering. Ini kan terasering awal apa baru kan ini. Untuk pohon alpukatnya umur berapa tahun Mas? Ini ya ada yang 4 tahun kayak gini 4 tahun. 4 tahun. Terus ada yang ini dulu hilang 5. Setelah nanam itu dicuri orang 5 pohon. Dicuri orang? Dicuri orang. Terus kita sulamin. Didongkel apa ya? Didongkel ya, didongkel. Kalau mati kan ada bekasnya kan. Nah, ini nggak ada bekasnya berarti ya dicuri. Hilang gitu. Hilang 5 pohon. 5 pohon. Terus ada yang mati beberapa, ada 2 mati. Padahal di desa tapi ada kejadian ya, pasti. Kalau untuk jenisnya ada berapa macam Mas? Ini sekitar 6 kali ya. 6. Ada 6. Apa saja itu Mas? Ini kendil, terus itu ada rit, ada 2 pohon, terus ada miki, ada yamagata, ada kuba, terus ada aligator 1 pohon, apalagi ya? Ada lokal Badungan, lupa namanya. Lokal Badungan. Apa ya, si cantik apa putri gitu, lupa. Si cantik kalau nggak salah. Ada si cantik ada. Kan? Kalau untuk pengairannya sendiri dapat dari mana? Ini dari desa sebelah, kita ngambil dari mata air. Jadi ini sama kebun jeruk satu aliran. Satu aliran. Oh ya. Yang langsung ke kebun jeruk. Ya, kebun jeruk satu aliran. Berarti dari sumber air gunung. Sumber air ini Bencai sini. Dari sumber air nih 1,3 kilo. Peralonisasi. Jadi investasi yang terbesar ya peralonisasi salah satunya. Sumber air. Ya. Kemarin untuk sumber airnya sendiri habis berapa Mas? 25, 25-an. 25? Ya, 25 juta. Padahal itu cuma air gunung ya, 25 ya, juta. Yang mahal kan peralon-peralon gini kan. Peralon terus bikin bak yang di sana. Kan satu istilahnya apa ya? Satu kerjaan lah. Satu kerjaan. Satu kerjaan tapi dapat 2 kebun. Ya, dapat 2 kebun. Alpukat sama jeruk pamelo. Iya. Kenapa Mas awalnya yang dipilih kok tanaman alpukat? Waktu itu lagi boom-boomnya kayaknya. Ya, 4 tahun yang lalu kan lagi mulai istilahnya apa ya? Booming kan. Lagi digoreng. Penggorengan.
Ya cuma waktu itu kan belum ada istilahnya apa ya, jenis-jenis yang baru-baru kan kayak reed, ada Pinkerton, ada Kuba itu kan baru-baru ini. 4 tahun yang lalu mungkin ada tapi saya belum tahu. Mungkin ada, saya belum tahu. Karena informasinya kan kayak reed, Kuba kan 3 tahun yang lalu baru masuk. Baru masuk Indonesia. Itu yang alpukat luar. Iya, dari luar. Dari luar. Nggak tahu, saya jatuh cinta aja pada kendil. Kalau di sini MDPL-nya berapa, Mas? 250-an. 250. Ya. Itu menurut sampean jenis apa yang paling cocok tanam di sini? Bukan menurut saya, ini menurut pakar. ada kendil, ada Yamagata, ada Miki. Itu yang cocok. Itu memang bagus pertumbuhannya di sini. Iya. Kendil paling bagus. Kendil paling bagus. Kendil paling bagus. Sudah ada yang pernah berbuah di sini, Mas? Ada, sudah sampai 1 kilo lebih. 1 kilo lebih. Ya. Kemarin ya nggak banyak sih, cuma beberapa aja. Karena kan baru pertama kali berbuah. Kalau untuk kendala tanam alpukat sendiri itu apa saja, Mas? Apa ya kendalanya ya? Ya itu tadi yang uret ya. Saya mengalami itu. Jadi pohonnya diuret kayak ular gitu. Kayak ular. Nah, dia dalamnya ada ularnya. Terus pohonnya jadi hitam-hitam gitu. Kayaknya itu. Mungkin yang paling, nah itu aja sih kalau menurut saya. Terus cara mengatasinya bagaimana, Mas? Saya belum tahu ya. Kemarin masih nyoba pakai imidacloprid. Ya berhasil, cuma kan di sini nggak ada yang jual. Harus ke kota, harus ke Pati Kota. Dan itu sangat mahal. Dia sistemik dia. Mahal Sekali. Untuk ukuran desa ya. Untuk ukuran orang petani kampung kecil itu mahal sekali. Ini di kebun ini saja, Mas. Ini ada berapa pohon? 75-an. 75 pohon. Umurnya sama? Ini ya relatif sama lah. Kayak gitu kan, ini kan baru, ini 2 tahunan. 2 tahun. Karena ini dulu mati, terus kita sulamin. Kalau ini jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Sudah berbuah berapa kali yang ini, Mas? Ini malah belum yang ini. Belum. Saya juga nggak tahu. Katanya itu kendil agak lambat. Menurut info. Lebih cepat Miki. Untuk berbuahnya? Iya. Menurut informasi. Kalau untuk pertumbuhan pohonnya? Kalau pertumbuhan pohonnya ini kendil? Ya, kendil. Kendil lebih cepat. Atau juga masalah nutrisi juga saya kurang tahu. Tapi pemupukan ya rutin sih. Berapa bulan sekali, Mas? Pemupukan ya paling 3 kali setahun. Setahun 3 kali? 3 kali. Itu pakai kimia atau organik? Kimia. Ini mau mulai organik, itu tadi kita sudah siapkan ya. Untuk organiknya pakai pupuk apa? Pupuk kandang aja. Kandang ya, kambing. Kalau kimia biasanya pakai campur. Ada kemarin itu kita pakai fosfat, dicampur NPK, campur kalium lagi. 3 jenis, ya. Macam. Setiap fosfatnya kita naikkan. 3 bulan sekali. Kemarin 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Ya. 4 bulan sekali. Tadi kan udah bicara mengenai kendala, Mas. Terus keuntungan menanam pohon alpukat apa yang sampean rasakan? Ya selama ini ya belum ada orang belum produksi. Insya Allah ini sudah mulai. Ini sepertinya ya ini buah perdana nanti secara serentak. Secara serentak. Jadi memang kalau menurut orang-orang rata-rata 4 tahun ya benar. 4 tahun. Nah, kalau misalkan ada yang bilang 3 tahun itu mungkin karena perawatnya intensif itu. Tapi kalau yang biasa aja seperti ini, ya sekitar 4 tahun. 4 tahun. Ini 4 tahun ini sudah bendil kan, udah kelihatan. Tapi pohonnya kan udah subur-subur terus tinggi ini, Mas. Ya, ini nanti dipangkas lagi, kalau udah berbuah dipangkas. Saya batasin cuma 4 meter nanti. 4 meter? Ya. Oh, dibatasi 4 meter. Gunanya apa, Mas? Perawatannya gampang kan. Terus apa namanya? Sinar masuk. Iya, sinar matahari. Iya. Terus penyemprotan juga. Ya, penyemprotan pemetikan buah kan lebih mudah daripada yang tinggi-tinggi. Berarti lebih suka yang pendek tapi rimbun. Ya, malah lebih melebar kan nanti. Kalau untuk jarak tanamnya berapa meter? Ini 66. 6 kali 6. 6 kali 6.
Ini hanya alpukat saja Mas, nggak ada tumpang sari. Nah, ini Pisang. pisang aja. Pisang putri. Kalau di sini nggak tahu, kalau di tempat lain namanya apa. Sama mungkin pisang putri. Mungkin. Kan pisang mas seperti itu. Mas beda. Beda. Besar. Jarak tanam 6x6. Kalau untuk penyemprotan berapa hari sekali itu Mas? Situasional, tergantung kebutuhan. Kalau untuk penyakitnya ya. Kalau misalnya kayak gini udah berapa? Udah lama nggak disemprot karena nggak begitu ini. Ini harusnya memang harus disemprot lagi. Ini sudah berapa bulan udah nggak disemprot. Situasional kalau penyemprotan insektisida. Kalau yang menangani kebun ini sampai sendiri atau ada orang lain Mas? Ya secara manajerial saya, cuma kan ada pekerja. Kadang-kadang ya kita hire orang untuk nyemprot. Satu kebun berapa orang? Satu orang cukup sebetulnya. Satu orang sudah cukup ya. Ini kan nggak luas kan, karena nyemprot paling sehari cukup. Sehari udah selesai sehari. Kalau untuk karena air dekat kan, di kebun ada air. Di sini ada tampungan air juga Mas? Nggak ada. Penampungnya di atas, tapi kalau dinyalakan nyala dia. Ngalir dia. Berarti airnya 24 jam? 24 jam ngalir full, makanya dia pertumbuhannya cepat. Air gunung loh. Padahal yang lain kan sudah pakai sumur bor. Ya mahal sumur bor. Nggak kuat saya. Kalau untuk pruning sendiri Mas dilakukan berapa? Sebenarnya 3 bulan sekali kalau pruning. 3 bulan sekali? Iya. Kalau saya ya, nggak tahu kalau yang lain. 3 bulan sekali rutin. Kayak seperti itu kan harus pruning itu, yang atas itu. Atasnya. Nah, kecuali kalau dia sudah berbuah ya itu beda. Nanti nunggu dia selesai panen baru di pruning. Kalau pruning ya sampean sendiri? Kalau pruning ya kadang hire orang, kadang saya sendiri. Jadi kita pakai perawan kan 4 meter kan. Nah nanti istilahnya di meterin pakai perawan. Bisa keliling ke pohon alpukat yang lain Mas? Ya boleh. Yang ada buahnya mungkin? Di wingi itu ada, cuma kayaknya hilang. Baru pentil berarti Mas? Enggak, udah besar, sudah mau panen. Itu yang jenis apa? Ke kendil. Yang mana Mas pohonnya? Kendil di atas itu. Yang atas. Boleh kita ke atas? Lali, apakah yang ini apa yang itu? Lali ya. Ini batangnya super. Batang bawahnya Mas. Oh iya. Ini kemarin habis di pruning atasnya. Kayaknya kemarin itu. Lupa tapi saya. Ya kalau pohonnya sih lumayan lah. Kanopinya bagus. Jenis apa nih Mas? Kendil. Itu udah masuk ininya. Ini batangnya bisa super seperti ini, rahasianya apa Mas? Nggak ada. Katanya sih pruning kalau itu. Katanya sih di pruningan, sering di pruning. Sering di pruning. Jadi dia fokusnya kan ke primer kan. Saya belajar dari mana itu ya. Jadi kalau sering di pruning itu dia batang primernya lebih besar. Jadi dia tidak naik ke atas. Malah kayak nggak kelihatan sambungannya di mana. Langsung cabang 3, padahal pendek. Ya. Batang besar. Karena batangnya besar dia. Ya berarti benar ya. Berarti pruning itu pengaruh banget berarti. Saya lihat punya saudara saya nggak di pruning ya tinggi tuh. Menjulang tinggi. Nah, menjulang tinggi dia. Berarti lebih bagus di pruning. Ya. Nah, mana ada contohnya ya? Ini contohnya. Jadi sejak kuncup merah ini, itu dipotesin. Potong pucuk. Nah, potes gini. Mulai sini potes. Kayak mana itu Bang? Enggak, memang kayak gini caranya. Saya belajar dari siapa ya, lupa saya, dari Mbak Kendal apa Batang ya. Dulu pernah ke rumah saya, namanya lupa saya. Jadi itu, setelah pucuk gini diprotesin. Potong pucuk. Ya,
biar batang bawah lebih besar gitu. Ya dia nanti nggak tumbuh terus kan. Nggih, nggak tumbuh ke atas. Tumbuhnya ke samping. Ini Miki. Ini bibit dari Tayu malah. Tayu padi. Dikasih orang. Kalau ini umur berapa? Setahun. 1 tahun. Ini baru. Ini sama juga dulunya, kayaknya hilang ini. Hilang. Ya. Hilang. Yang itu jenis apa itu, Mas? Ini rit. 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 Yang ini umur berapa? Ini TW ini baru belum ada setahun kayaknya. TW ini. Sampai sendiri yang nyambung. Iya. Ini sini TW-nya. Berarti kalau yang ini masih. Ini tak sambungin sini. Nanti kalau udah nempel potong. Kalau TW ternyata lebih cepat. Pertumbuhannya lebih cepat. Berarti batang bawah udah. Iya udah jadi, udah besar. Dia ngikutin. Ini kan ketinggian, ini harus potong-potong. Kalau batang bawahnya awalnya bibit apa, Mas? Enggak tahu ya, lokal sini. Lokal. Nah. Dari biji. Ceblok ke. Terus sampai sambung. Katanya red bisa di ketinggian 200-an. 200-an? Ya, 100 pun kemarin Pak siapa ya? Yang dari Bogor Ciapus itu. Jeki Bahri. Nah, Jeki itu bisa di 150-an. Berarti kalau di sini otomatis bisa. Masih bisa. Ya, 250. Mudah-mudahan lah bagus sesuai apa yang di Ciapus. Ada berapa pohon, Mas? Totalnya? Yang jenis ini? Di sini? Yeah. Kalau di sini cuma ada 2. Nah. Kalau total mungkin ada 20-an mungkin. Sama kebun yang sana. Yang utara? Sama yang sana. Yang di Durianan. Loh, durian juga tanamnya alpukat? Yang sebelah durian? Di sana itu cuma ada 4 atau berapa gitu. Oh. Cuma ada 4. Sampai ini ibaratnya udah punya semua. Kebun alpukat, jeruk, durian. Ya udah itu aja cukup. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Oh mau pete nanti. Pete 1 hektar ya. Rencana 1 hektar. Rencana tanam di mana itu? Bence. Lahan yang atasnya durian tuh bawahnya mau tak pete semua. Oh, pete. Soalnya di situ rawan ini. Rawan kriminal. Lah nak pete lah. Kalau pete kan begitu dia berbuah kan ditebas orang, bukan tanggung jawab kita. Jadi resikonya yang beli. Lah sampai udah merasakan hasil yang dari kebun apa, Mas? Sementara baru jeruk sih. Jeruk pamelo. Iya, jeruk pamelo. Terus kayak gini nih harus dibersihkan. Oh, harus dibersihkan. Iya. Batang yang tua. Daun ya. Daun yang tua. Tujuannya supaya apa, Mas? Ini kan nggak ada fungsinya dia. Dia ketutupan, nggak ada fotosintesa. Istilahnya itu numpang hidup ya. Iya. Daun yang tua itu. Ya. Nanti dia tumbuh. Sering-sering aja kayak gini. Aku juga niru-niru. Aku bukan petani murni saya. Saya petani YouTube.